A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari segala keburukan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे, ऐ शम्मे रुख अपना. Kak, kira-kira di agama lain ada gak kayak puasa kayak kita? Nggak ada, Dek. Kan puasa itu hanya untuk umat muslimah saja. Masa nggak ada sih, Kak? Kalau nggak percaya, tanya aja sama ayah. Ya udah deh, nanti ada tanya ayah. Assalamualaikum, lagi ngapain nih anak ayah yang ganteng cantik? Lagi main ya. Oh, main Rubik ya? Iya. Oh iya ya, Ade tadi mau tanya, kira-kira di agama lain ada nggak ya puasa kayak kita? Oh, puasa kayak kita ada, Dek. Jadi bukan hanya di umat Islam saja yang ada puasa, tapi di agama-agama yang lain juga ada puasa. Tadi kata kakak nggak ada ya? Kata kakak nggak ada? Oh, jadi gini, mungkin kakaknya belum tahu kali. Hehehe, iya ya. Tapi kok di agama lain ada puasa, bukannya di umat muslim saja yang ada puasa? Nah, sini deh, ayah kasih tahu sama adek sama kakak ya, bahwa agama-agama yang lain juga ada puasanya. Tapi ayah mau minta tolong ya, kakak ambilin ya tab ayah di Oke, meja ya. belajar. Ada di meja belajar, ambilin ya. Oke ya, nanti kakak ambil dulu ya. Minta tolong kak ya. Ini ya tabnya. Sip. Oke, jazakumullah ya. Nah, sekarang adek geser sini dikit yuk. Kita nonton bareng-bareng ya videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya Syihab Ahmad dalam program Keluarga Ramadan. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berkenaan dengan puasa pada agama-agama lain selain agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasanya telah diwajibkan ya bagi orang-orang yang beriman itu berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Ya. Dengan tujuan agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini jelas ya Allah Ta'ala menyampaikan bahwasanya sebelum perintah berpuasa itu turun kepada yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah Ta'ala pun juga telah memerintahkan hal yang sama kepada nabi-nabi terdahulu ya untuk juga melaksanakan ibadah puasa ya di masanya masing-masing. Nah, kalau kita melihat dari agama-agama yang sekarang ada di sekitar kita, kita dapat menemukan bahwasanya setiap ajaran agama, ya, terutama agama-agama samawi, itu di dalamnya pasti terdapat ibadah puasa, walaupun mungkin bentuknya berbeda-beda, gitu ya. Kalau kita sebagai
umat muslim ya biasa berpuasa di bulan Ramadan itu dari mulai fajar ya sampai kepada sholat maghrib ya, dan kita dilarang untuk makan dan minum semua jenis ya makanan dan minuman. Juga di dalamnya kita dilarang untuk ya berhubungan suami istri. Nah, di agama-agama lain ya bentuk puasanya ya ada yang berbeda-beda gitu. Nah, kita misalnya menemukan ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad faslu ma baina syamina wa syami ahlil kitab akalatut sahur. Bahwasanya salah satu perbedaan antara puasa kami dengan puasa ahli kitab itu terletak di makan sahur. Ya. Artinya para ahli kitab ya mereka juga menjalankan ibadah puasa tetapi tidak ada sahur dalam puasanya ya. Beberapa dari umat Nasrani ya, golongan-golongan di Kristen pun ada perbedaan juga gitu dalam melaksanakan puasa di agamanya. Ya, ada yang hanya tidak boleh makan daging dan roti ya yang mengandung ragi saja. Ada juga ya, puasa yang mereka mulai dari pagi sampai ke malam hari ya tergantung dari kelompoknya masing-masing. Kalau di agama Hindu ya ada puasa di mana mereka hanya boleh memakan beberapa makanan tertentu saja ya. Tapi dilarang dalam beberapa makanan juga yang sudah ditentukan. Ya, misalnya hanya memakan makan yang berwarna putih saja, ya, misal nasi gitu ya, gula dan sebagainya. Dan tidak boleh misalnya memakan makanan yang mengandung daging, ya, atau hanya memakan makanan yang berasal dari nabati saja. Nah, tidak boleh memakan bawang-bawangan. Nah, ini ada beberapa dalam agama Hindu yang menjalankan ibadah puasa seperti ini. Kemudian di dalam agama Buddha puasa itu disebut sebagai uposatha. Ya. Nah, uposatha ini bergantung pada aliran Buddha yang diikuti karena berbeda antara satu aliran dengan aliran yang lain. Ketika berpuasa ini mereka tidak diperbolehkan makan, tetapi masih diperbolehkan untuk minum. Ya, minum air atau untuk minum obat-obatan. Nah, itu masih diperbolehkan. Tapi selain itu tidak diperbolehkan untuk dimakan. Nah, berpuasanya ya hanya itu saja, ada yang ditentukan tadi. Nah, kemudian di ajaran Katolik ya, ada puasa yang dilakukan sebelum datangnya Paskah ya. Nah, ini selama 40 hari dilaksanakan dan ini diwajibkan bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun ke atas. Nah, mereka hanya diizinkan dalam satu hari itu makan kenyang sekali saja. Jadi dalam satu hari hanya boleh makan kenyang sekali saja. Nah, selebihnya tidak diperkenankan untuk menyantap makanan. Nah, ini dalam ajaran Katolik. Nah, kalau di umat Yahudi pun itu juga ada ya puasa ini yang dilaksanakan pada hari Yom Kippur namanya ya. Nah, di sini umat Yahudi selain tidak diperkenankan untuk makan dan minum ya seperti umat Islam, mereka juga tidak diperbolehkan untuk menggosok atau menyikat giginya. Ya. Nah, ini di dalam ajaran umat Yahudi. Dan juga mereka berpantang untuk menyantap daging, tapi lakukan secara bertahap. Nah, misalnya dalam satu hari ini nggak boleh makan daging, atau kemudian ada 2 hari, nah, kemudian secara permanen tidak boleh memakan daging itu tadi. Nah, ini puasa yang dilakukan di dalam kalangan umat-umat Yahudi ya. Nah, di dalam Bahai pun ya
agama Bahai yang kita ketahui berasal dari Iran, di dalamnya pun terdapat ibadah puasa yang dilakukan sejak terbit sampai tenggelamnya matahari. Jadi mirip juga dengan puasa yang dilakukan oleh umat muslim. Ya, puasa mereka ini dilaksanakan selama 19 hari, ya, 19 hari dalam bulan yang mereka sebut sebagai bulan A'la. Nah, ada satu hal yang unik di dalam puasa yang dilaksanakan di agama Bahai ini adalah ya, mereka tidak diperbolehkan makan dan minum, tetapi diizinkan untuk merokok, ya. Nah, tapi selain itu ya itu tidak diperbolehkan. Nah, ini mungkin ajaran puasa yang berkembang sampai saat ini di dalam agama Bahai itu sendiri. Nah, ada juga selain itu ada agama yang mengajarkan puasa, mereka itu misalnya 4 hari berturut-turut, ya, berpuasa. Jadi sama sekali tidak makan dan minum selama 4 hari. Nah, ada juga yang tadi hanya diperbolehkan mengkonsumsi makanan-makanan tertentu saja atau minuman-minuman tertentu saja, ya. Dan kalau kita juga melihat di dalam ajaran-ajaran ya agama-agama lain ini, selain menahan rasa lapar dan haus dari makanan dan minuman, mereka juga tidak diperbolehkan mengucapkan kata-kata yang kotor, misalnya menyakiti orang lain. Ya, ada beberapa yang cukup ekstrim juga dalam agama, di mana satu harian itu mereka tidak diperbolehkan untuk menyalakan alat-alat yang dari elektronik seperti itu. Ya, tidak diperbolehkan untuk saling menyapa, tidak diperbolehkan untuk tertawa. Itu ada beberapa agama yang mengajarkan itu. Ya, bahkan saya sendiri pernah melihat ya di Kalimantan Barat di ajaran orang-orang Dayak ada satu waktu dalam 1 tahun itu yang disebut sebagai Hari Belala. Nah, Hari Belala ini biasanya 3 sampai 5 hari. Nah, itu di sana mereka tidak diperbolehkan untuk keluar dari kampung di mana belala itu dilaksanakan. Jadi biasanya tiap-tiap kampung ada hari belalanya masing-masing. Nah, itu mereka tidak boleh keluar dari sana dan orang pun tidak boleh mampir ke tempat itu, ya. Mereka juga tidak boleh menyembelih binatang, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh mengambil daun-daunan atau merusak tumbuhan, ya, tidak boleh mengambil buah dari tumbuhan-tumbuhan yang ada. Nah, itu selama beberapa hari itu ya mereka hanya diam saja di rumah atau hanya berkumpul di kalangan mereka saja gitu. Nah, ini mungkin puasa yang bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tapi juga supaya bisa menjaga kelestarian dari alam atau lingkungan di mana mereka tinggal. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana ya filosofi puasa ini sangat luar biasa. Kenapa akhirnya di setiap agama pun diajarkan untuk berpuasa, ya. Nah, tapi kalau kita melihat puasa dalam agama Islam inilah yang bentuknya sudah paling sempurna, ya, di mana tidak terlalu lama juga melaksanakannya, tidak seharian full kita harus berpuasa, tapi juga tidak terlalu singkat gitu ya. Dan benar-benar mengolah tidak hanya secara jasmani, fisik kita akan dibersihkan selama berpuasa itu, tetapi juga secara rohani memiliki dampak yang cukup luar biasa dalam perkembangan kerohanian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat yang tadi saya bacakan, pemirsa yang dirahmati Allah, ya, kita mendapatkan sebuah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, ya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu tujuan dari puasa, ya. Nah, begitu juga Allah taala mengajarkan kepada umat-umat terdahulu untuk berpuasa agar mereka memiliki rasa takut kepada Allah, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ingatlah dengan kita berpuasa, maka insting ya rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan terasah. Kecintaan kita, ya, kefanaan kita kepada Allah taala itu akan teruji, ya, sehingga akan kita dapatkan kenikmatan di dalam beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya puasa itu apa? Kalau kita lihat kenapa kemudian di agama-agama lain pun diperintahkan untuk berpuasa adalah dengan kita menahan lapar, dengan kita menahan haus tadi, menahan hawa nafsu kita untuk bisa berhubungan misalnya dengan pasangan kita, ya, itu akan membuat kita lebih peka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ibadah-ibadah kita yang lain kualitasnya akan bertambah gitu. Ya. Sholatnya misalnya itu akan lebih terasa nikmatnya dengan kita berpuasa tadi. Tadarus atau membaca Al-Quran pun akan lebih terasa seperti Allah Ta'ala itu juga sedang berbicara kepada kita. Ya. Ini dua hal yang sangat luar biasa kenapa kita disunahkan untuk memperbanyak sholat dan memperbanyak membaca Al-Quran. Pada saat kita memperbanyak sholat kita itu akan terasa nikmat bagaimana kita berbicara kepada Allah, menyampaikan keluh kesah kita, menyampaikan bagaimana kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, bagaimana kita sangat tergantung pada wujud atau zat Sang Khalik ini yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita. Nah, dan yang kedua, membaca Al-Quran itu kita seperti mendengarkan jawaban dari Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala sedang berbicara kepada kita melalui firman-firman-Nya itu tadi. Ya, makanya diminta atau diharapkan supaya kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran itu di bulan Ramadan. Bukan hanya membaca tulisannya saja, tapi lebih dalam lagi yang mempelajari terjemahannya, penafsiran-penafsiran dari ayat-ayat yang kita baca itu, ya, sehingga benar-benar terasa Allah Ta'ala sedang berbicara kepada kita, sehingga dapat menimbulkan sebuah bentuk perubahan, ya, revolusi yang sejati di dalam diri kita, sehingga kita akan terlahir kembali menjadi orang-orang yang lebih baik. Ya. Nah, makanya kemudian Allah Ta'ala sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ya, hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, senantiasa memerintahkan untuk berpuasa. Ya. Jadi sebenarnya bukan hanya umat Muslim saja yang kuat untuk berpuasa, ya, umat-umat yang lain pun sama. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menjalankan ibadah puasa kita, ya, dengan baik di bulan Ramadan ini, justru kita sebagai umat yang terakhir, ya, sebagai umatnya Rasulullah SAW harusnya merasa malu, ya, kalah dengan umat-umat yang lain yang juga melaksanakan ibadah puasa dalam agama mereka, ya, walaupun bentuk dan caranya berbeda dengan kita. Ya, semoga dengan apa yang saya sampaikan ini kita semua bisa meningkatkan kembali ibadah puasa kita ini dengan sebaik-baiknya, kualitas ibadah kita dalam puasa ini, dan tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, insyaallah. Amin, amin. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran, ya, dari apa yang sudah diberikan, dan semoga bisa menemani ibadah Anda dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini. Saya dan segenap kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama ini kakak salah dong ya. Kakak kira puasa itu cuma ada di umat Muslim saja. Oh, ya udah, tapi kan sekarang kakak udah tahu semua kan? Sudah ya. Oke. Jadi banyak macam juga ya orang melaksanakan puasa. Iya betul deh. Jadi dari agama yang lain itu banyak juga cara-cara puasanya. Ada yang nggak boleh makan daging, ada yang nggak boleh makan roti, dan banyak lagi lah deh cara-caranya masing-masing. Oh gitu.